إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam rangka beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan saleh yang kita lakukan dari umur dan kesempatan yang diberikan itu semua akan kita kumpulkan demi mempertanggungjawabkan kehidupan akhirat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan dalam firman-Nya bahwa kehidupan akhirat itu adalah fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kehidupan akhirat itu satu harinya layaknya 50.000 tahun di dunia. Sedangkan kehidupan kita di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Kita cuma dapat rata-rata sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu ma yajuzu dzalik. Adapun yang lewat dari itu ada, tapi sedikit jumlahnya. Sehingga ketika kita mencoba untuk memakai ilmu matematika, bagaimana caranya dari bekal yang kita kumpulkan dalam 60-70 tahun untuk menghadapi hari yang satu harinya 50.000 tahun. Tentunya pakai ilmu matematika yang manapun gak akan cukup. Bekal yang kita kumpulkan dalam waktu 60-70 tahun untuk menghadapi hari yang satu harinya saja 50.000 tahun, pakai ilmu bisnis manapun itu gak akan cukup. Tetapi agama itu adalah bukan matematika, bukan bisnis. Agama penuh dengan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bagaimana dari 60-70 tahun yang diberikan kepada kita itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan diantaranya itu adalah dari 60-70 tahun yang diberikan kepada kita, jangan sampai kita itu terlena dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada banyak tempat. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tidaklah kecuali bagaikan permainan. Selama-lamanya kita main, apapun permainannya, main bola, main tenis, main padel, mungkin yang sekarang berapa lama? Dari 24 jam, berapa jam yang kita alokasikan untuk bercanda dan main-main? Ada porsinya memang, tapi sedikit. Dari 24 jam sedikit porsi yang kita kerahkan untuk bercanda dan main-main, walaupun tetap ada. Yang menunjukkan bahwa memang kehidupan dunia itu adalah cuma sebentar. Yang namanya permainan ya cuma sejenak. Lalu yang serius apa? Yang bukan main-main apa? Yang tidak bercanda itu apa? Lanjutannya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Adapun kehidupan yang serius, kehidupan yang bukan main-main itu adalah kehidupan akhirat. Ini yang serius, ini yang lama, ini yang sebenar-benarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun. Seandainya orang-orang itu mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala tutup supaya kita sadar bahwa banyak dari kita yang terlena. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Janganlah mata ini terbiasa terekspos dengan kehidupan atau kenikmatan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan kehidupan dunia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, zahratal hayatid dunya, itu layaknya bunga mawar. Sepanjang-panjangnya umur bunga mawar paling berapa lama, Pak? Sebentar kemudian layu. Itulah kenikmatan kehidupan dunia, memang seperti itu sifatnya. Bukan berarti mawar itu nggak indah, bukan berarti mawar itu nggak cakep, bukan berarti kita nggak mau bunga mawar. Wajar, yang namanya manusia itu mencintai yang hal tersebut, sudah merupakan bagian dari fitrah kita. Tetapi kita harus menakar bagaimana kita itu memahami situasinya, bahwa yang kita inginkan, yang kita kejar-kejar sebagai cita-cita kehidupan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan dengan bunga mawar yang indah betul, cakep, mempesona, tapi dia umurnya nggak lama. Linaftinahum fi. Dan itu semuanya ketika kita mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia, itu semuanya ujian. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki yang dicari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Artinya sebagaimana kita mau dapat ini, dapat itu, ingat, jangan sampai kita mendapatkan hal tersebut dengan cara-cara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi intinya di ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan bahwa kenikmatan dunia itu cuma sebentar. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Kemudian di lain tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ingat, ketahuilah bahwa yang namanya kehidupan dunia ya isinya bangga-banggaan jabatan, banyak-banyakan harta, bagaimana kita bangga dengan anak, sudah jadi ini, kuliah di universitas ini, jadi ini, jabatannya sekian. Ya dunia isinya memang itu. I'lam annamal hayatud dunya, itu tadi. Kehidupan dunia ya itu semua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian di akhir ayat disebutkan wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Akan tetapi kehidupan dunia yang isinya tadi bangga-banggaan tentang harta, tentang jabatan, tentang anak, itu semua hanyalah kesenangan yang menipu. Kenapa disebut menipu? Karena itu adalah kesenangan yang sementara dan tidak abadi. Sebangga-bangganya kita sama anak, mau berapa lama kita banggain anak? Sebangga-bangganya kita dengan harta, dengan jabatan, mau berapa lama kita pamer-pameran terus-terusan? Sedangkan kenikmatan, kesenangan yang abadi itu adalah kesenangan yang bisa dioper ke kehidupan yang berikutnya. Itulah kesenangan yang hakiki. Makanya inilah yang diminta oleh Bani Adam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat dan kemudian bisa dilanjutkan ke negeri akhirat. Inilah kesenangan yang abadi. Adapun selain dari itu semuanya adalah menipu. Sehingga tidak lain dan tidak bukan setelah kita menerima kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa demikianlah fakta dunia yang kita hidup di atasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan fasbir sabran jamila. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah fasbir sabran jamila, bahwa kehidupan akhirat itu yang satu harinya 50.000 tahun, maka di dunia fasbir sabran jamila, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar agar tidak terjerumus dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu sabar dengan takdir-takdir yang mungkin menurut penilaian manusia
tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika 3 kesabaran tersebut sanggup kita lakukan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebahagiaan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hakikat tentang kehidupan dunia, kenikmatan yang ada di dalamnya, serta bagaimana itu semua kita kumpulkan untuk mempertanggungjawabkan di negeri akhirat yang satu harinya 50.000 tahun, maka tentunya kita patut untuk berhati-hati. Kenapa? Karena memang dari 60-70 tahun yang akan diterima oleh rata-rata Bani Adam, rata-rata umatnya Nabi SAW, maka kita harus jujur. Dari 60-70 tahun, gak semuanya 60-70 tahun full kita gunakan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mau hitung-hitungan, berapa dari kita yang mulai taubat, mulai ibadah, mulai berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari umur berapa? Ada yang baru mulai ketika umur 40, ketika umur 35 baru dimulai. Sehingga kalau misalnya dari 70 tahun kita dapat 50-50 aja, 50 kita maksiat, 50-nya kita khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja kalau beneran itu udah bagus. Udah bagus banget. Tapi siapa dari kita yang bisa menjamin 35 tahun full insya Allah khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya udah, untuk menutupi 35 tahun berkas, 35 tahun berani menjamin diri kita untuk full khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur berat. Mungkin di antara kita yang kalau dihitung-hitung khidmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sekitar 10 atau 15 tahun. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dia kan memberitahukan kepada kita bahwa innamal a'mal bil khawatim, bahwa dari umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka porsi terberat itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada akhir-akhirnya. Mungkin sekarang 40 tahun udah lewat, mungkin sisa 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang jelas kata Nabi SAW, porsi-porsi terakhir ini yang lebih berat daripada porsi-porsi awal. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang, maka kita nggak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada diri kita. Jangan-jangan inilah jalan dan porsi terberatnya kita dimulai itu dari hari ini. Apabila benar demikian, tentunya ini merupakan sentuhan, colekan bagaimana kita harus segera sadar dan berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Karena umur tidak ada yang tahu. Makanya Nabi SAW suatu hari didatangi oleh sahabat, kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Maka kata Nabi SAW, "Man qada umruhu wa hasuna amaluhu." Bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya, banyak kesempatannya, dan kesempatan tersebut digunakan untuk kebaikan. Wa ayyun nasi syarr, sebaliknya manusia terburuk adalah yang panjang umurnya, kesempatannya itu juga banyak,
tetapi justru tidak digunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu. Maka jadilah manusia yang pertama, dan jangan sampai kita menjadi manusia di golongan yang kedua. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.